Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pelajaran sejarah Indonesia dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Agresia Mulia sebagai ketua, yang beranggotakan Bentang Indonesia sebagai reporter, Aulia Hasanah, Tita Puspitasari, Irma Nurrahma, Era Rahmawati, Dea Lugina, Farhan Andrian Saputra, dan Muhammad Abidin. Di sini kami akan membahas materi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berbicara dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, apa sih yang dimaksud dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Yuk kita bahas bareng-bareng bersama Bapak Dr. Andes Haji Didi Rohayadi, Hidayat MPDI. Yuk ikutin. Di sini kami sudah bersama Bapak Didi. Pak, saya menemani Pak. Pak, apa itu amandemen Undang-Undang Dasar? Amandemen Dasar 45 itu perubahan yang dilakukan oleh MPR yang mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar ataupun istilah lain adalah konstitusi, itu adalah MPR. Tugas MPR pertama adalah merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Kenapa muncul istilah amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Sebab kita pertama kali mempunyai Undang-Undang Dasar itu yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh BPUPKI dan diresmikan oleh PPKI tahun 45, sehingga disebut Undang-Undang Dasar 1945. Dan berubah jadi Undang-Undang Dasar berubah jadi Undang-Undang Dasar sementara, kembali lagi Undang-Undang Dasar. Nah, tahun 99 Undang-Undang Dasar 45 dirubah di amandemen. Kenapa dirubah? Karena supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena dianggap ada beberapa hal yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang. Itu amandemen perubahan Undang-Undang Dasar 45. Tujuannya? Ya, tujuannya untuk memperbaiki sistem kenegaraan kita. Di dalam sebuah negara kita mempunyai hukum dasar. Hukum dasar itu disebut konstitusi atau undang-undang dasar, itu yang akan menjadi landasan ataupun dasar untuk bernegara melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Jadi supaya Undang-Undang Dasar 45 ini terus update, bisa mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat, sehingga dilakukan penyesuaian. Jadi dilakukan perubahan untuk bisa mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan harapannya tentu supaya bisa lebih baik. Dalam sasarannya apa? Itu mewujudkan tujuan negara yang pasti, supaya tujuan negara bisa lebih efektif, lebih mudah untuk diwujudkan. Perlu penyesuaian peraturan perundangan yang dalam hal ini ada konstitusi yang dianggap mungkin tidak sesuai dengan zaman. Alasannya bagi adaptasi Undang-Undang Dasar. Amandemen dilakukan pertama udah khusus di kita ya, Undang-Undang Dasar 1945, terutama sekali yang menjadi motivasi awalnya adalah untuk membatasi kekuasaan presiden, kekuasaan eksekutif. Dan berdasarkan pengalaman di zaman Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan presiden ini seolah-olah terlalu luas. Jadi kalau dikatakan terlalu luas, bisa menyebabkan terjadinya pemerintahan yang otoriter. Jadi otoritarianisme tidak bisa dihindari. Kenapa? Sebab presiden bisa berkuasa seumur hidup, bisa menjabat sebagai presiden selama
selama hidupnya. Kenapa? Sebab di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa syarat seorang presiden jabatannya adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Artinya berapa tahun pun bisa asal terpilih. Sehingga kita mengenal zaman Orde Baru ada Pak Harto selama 32 tahun. Kemudian pemilihan calon tunggal. Nah, kalau misalnya kekuasaan itu tidak dibatasi seperti itu, bisa menimbulkan tindakan yang tidak lagi demokratis. Untuk melakukan demokratisasi terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia, maka dilakukan amandemen terhadap undang-undang. Pada tahun 1999 mulai dilakukan amandemen yang pertama. Nah ini kenapa pada tahun 99? Sebab pada waktu itu kita mengalami krisis. Pertama kan krisis yang kita hadapi adalah krisis moneter. Tahun 1997, 98 itu krisis moneter. Baik krisis moneter menyebabkan krisis ekonomi. Baik krisis ekonomi menyebabkan krisis politik. Nah pada tahun 1998 kita tahu pada masa itu krisis moneter tapi berimbas pada politik, krisis politik di mana Presiden Soeharto pada waktu itu yang sudah berkuasa 32 tahun mengundurkan diri karena diminta oleh rakyat untuk mengundurkan diri dan dianggap sudah melakukan penyimpangan dalam memimpin negara selama 32 tahun. Sehingga MPR mencoba untuk merubah konstitusi. Karena berdasarkan pengalaman tadi yang sudah saya sebutkan, dengan lamanya berkuasa, ini manusia atau orang cenderung untuk melakukan penyimpangan ataupun pelanggaran. Jadi menurut pemikiran MPR pada waktu itu yang merupakan wakil rakyat, supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap konstitusi, tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, tidak terjadi anarkisme, maka ada pasal dalam Undang-Undang Dasar itu yang harus diubah, yaitu tentang jabatan presiden. Jadi jabatan presiden dirubah menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama selama 2 periode dan 1 periode berikutnya. Kalau semua 5 tahun mau berapa kali pun bisa. Kalau sekarang 5 tahun tapi hanya boleh 2 kali. Itu ya. Itu tahun 97 itu krisis moneter, 97-98 lalu berimbas pada bidang politik sehingga terjadi krisis politik. Nah, dalam masa krisis politik ini kita ingin memperbaiki supaya politik kita bisa lebih demokratis, bisa sesuai dengan konstitusi yang kita pegang, maka perlu ada penyesuaian, terutama tentang masalah jabatan presiden. Dan lihat itu tadi presiden jabatannya berapa tahun? 5 tahun selama 2 periode yang semula tidak dibatasi berapa periode pun, sekarang dibatasi jadi 2 periode. Kemudian yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kalau sebelumnya dipilih siapa? Oleh MPR, oleh wakil rakyat. Jadi sebelumnya, sebelum di amandemen itu presiden dipilih oleh MPR, presiden dan wakil presiden. Sedangkan setelah amandemen, berarti dapat maka presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, termasuk juga kepala eksekutif di tingkat bawahnya, tingkat gubernur, tingkat kabupaten kota, sama. Kemudian lembaga negara juga berubah. Lembaga negara yang semula ada BPK, bukan BPK, DPA, nah DPA-nya hilang. Jadi tidak ada BPA, ada DPR, kemudian MPR, Presiden, MA, MK, KY, BPK, tidak ada DPA. Kemudian juga dalam hal pembuatan undang-undang, Presiden juga dibatasi.
Undang-undang dibuat oleh DPR, nah Presiden boleh mengajukan rancangan undang-undang. Jadi peranannya tidak terlalu dominan seperti pada masa sebelum amandemen. Kekuasaan Presiden mulai agak dibatasi. Terima kasih sudah mau diwawancara. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.